Shalom saudara-saudari sekalian, selamat malam bagi kita semuanya. Tentu pada malam hari ini kita akan beristirahat, tetapi sebelum beristirahat, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Tuhan, pada malam hari ini kami terlebih dahulu akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami beristirahat, berfirmanlah Engkau Tuhan, dan ampuni kami atas segala keberdosaan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikian bunyi firman Tuhan. Tema firman Tuhan ini menceritakan akan kasih setia Tuhan. Saudara-saudari sekalian, kalau disuruh memilih antara hidup atau mati, pasti kita semua memilih untuk hidup, dan setiap orang tentu saja ingin hidup 1000 tahun lamanya untuk melihat dan merasakan sukacita bersama seluruh keluarga yang telah Tuhan berikan bagi kita. Terlebih khususnya orang Batak, puncak tertinggi bagi orang Batak adalah ketika saat meninggalkan dunia ini, dia sudah sampai kepada tingkat mauli bulung, yang artinya seluruh keturunannya sudah beranak cucu dan hidup sejahtera. Itu sebabnya ketika ada pertanyaan siapa yang mau mati, pasti tidak ada. Semua manusia ingin hidup lama di dunia ini. Walau kuasa kematian telah dikalahkan oleh Yesus, tetapi untuk mati manusia masih mikir-mikir dulu. Namun ketika Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk hidup, apa yang harus kita kerjakan dan lakukan? Yesaya dalam nats kita pada malam hari ini memberikan tuntunan dan jawaban bagi kita, yakni agar kita senantiasa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dunia ini. Selama kita diberi kesempatan hidup, jangan berhenti memberitakan kemahakuasaan Tuhan di dalam hidup kita. Hidup kita adalah hidup yang senantiasa memuliakan karya penyelamatan Tuhan bagi dunia ini. Bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa setia menyertai setiap kehidupan kita. Saudara-saudari sekalian, jika kita dalami lebih dalam, maka kita akan melihat bahwa perikop Yesaya 63 ini berisikan mazmur atau nyanyian atas perbuatan kasih setia Tuhan kepada umatnya. Kasih setia Tuhan merupakan satu-satunya jaminan untuk masa depan umat yang sedang mengalami penderitaan karena pembuangan. Kasih setia Tuhan terbukti di dalam tindakan-tindakannya yang senantiasa menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya, meskipun umatnya itu sering memberontak. Umat yang memberontak itu terbuang ke Babel, tetapi Tuhan dengan kebajikan, kasih sayangnya yang besar, membawa kembali pulang umatnya ke tanah airnya, menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat kembali seperti sedia kala. Hal tersebut dilakukan Tuhan karena mereka adalah umatnya, dan Tuhan telah mengangkat mereka menjadi anak-anaknya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman, dalam nats ini kita menemukan perbuatan yang dilakukan Tuhan sebagai Bapa bagi umat-Nya. Yang pertama, Tuhan dengan rela dan sabar menantikan umat-Nya bertindak benar, jujur, dan tidak berlaku curang. Yang kedua, Tuhan menjadi juru selamat bagi mereka dalam kesesakan mereka. Yang ketiga, Tuhan tidak mengutus orang utusan untuk menyelamatkan umat-Nya, tetapi Dia sendiri yang menebus mereka dengan kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Yang keempat, Tuhan mengendong dan mendukung mereka selama zaman dahulu kala. Artinya, Tuhan akan melakukannya turun-temurun. Melihat dan menyadari semua perbuatan Tuhan tersebut, sang nabi bermazmur dengan menyebut-nyebut atau menyaksikan kasih setia, kasih sayang dan belas kasihan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan umat-Nya. Ungkapan, kesaksian, dan pernyataan Yesaya ini mengenai kebesaran, kemahakuasaan, dan kemurahan Tuhan dapat kita jadikan sebagai panduan hidup selama di dunia ini. Karena saat kita boleh menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang maha kasih dan maha baik, maka hidup kita akan menjadi hidup yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, dan orang lain yang mendengarkannya boleh diajak untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Namun yang perlu kita ingat adalah pada saat menyampaikan cerita kebaikan Tuhan itu, jangan sampai kita terjatuh kepada kesombongan rohani dan pemuliaan diri sendiri. Tujuan dari kesaksian kita hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Betapa indahnya ketika totalitas kehidupan kita boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat kesaksian untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di tengah dunia yang semakin khawatir dan was-was dengan segala tantangan dan cobaan yang menerpa. Maka ketika saudara-saudari diberikan kesempatan untuk hidup, maka pakailah hidupmu untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pakailah hidupmu untuk memuliakan Tuhan, sehingga orang lain boleh turut mengetahui dan merasakan betapa baiknya Tuhan kita. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, puji syukur kami sampaikan kepadamu. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu sebelum kami beristirahat pada malam ini. Kiranya Tuhan, tolong kami dalam Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman-Mu. Tuhan Allah Bapa, kami menyerahkan hidup kami kepadamu sepanjang malam hari ini, dan segenap keluarga kami, baik dalam keadaan sakit, sehat, bersuka cita dan berduka cita. Kiranya Engkau Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Ampuni kami Tuhan atas segala keberdosaan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom.